Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala syahru Ramadan syahrun mubarakan wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Allahu fi ayatil ukhra wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Syekh Wuro Karawang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soimin dan soimat yang mudah-mudahan hari ini kita memasuki hari yang ke-16 melaksanakan ibadah saum yang cukup melelahkan baik secara fikis atau fisik ataupun juga secara psikis. Bohong ceritanya kalau orang yang berpuasa tidak lemas. Pasti lemas, pasti haus. Yang paling berat adalah secara psikis, terutama melawan hawa nafsu. Tapi mudah-mudahan saat ini kita terlebih dahulu diniatkan setelah sholat zuhur niat iktikaf di masjid, mau sambil mendengar atau sambil melihat saya, atau tidak mendengar tidak melihat saya, yang penting semuanya hadirin ada di masjid, niat iktikaf itu sudah merupakan pahala. Nawaitu an a'takifa bihadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sudah punya pahala. Tidak melihat saya, tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Syukur-syukur bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, malam nanti itu malam 17 Ramadan. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Karawang sudah mencuri setar. Jadi menyambut peringatan nuzulul Quran. Ada seorang jamaah tadi, Pak Haji, biasanya peringatan nuzulul Quran itu sore atau malam. Jadi pagi-pagi mah camplang cenah. Oh, camplang teh pada cai kue gitu. Maaf, bukan itu. Karena mungkin melihat, memperhatikan, menimbang, akhirnya memutuskan bahwa aturan pemerintah ASN tidak boleh berbuka makan bersama. Akhirnya ya peringatannya di pagi hari.
Yang penting esensinya adalah peringatannya, bukan makan dan minumnya. Baik, jamaah sholat zuhur yang berbahagia, sudah pada paham dan mafhum bahwa Al-Quran yang kita baca jumlahnya 30 juz, ya. Suratnya ada 114 surat. Kemudian hurufnya itu ada 1.027.000. Nah, ini bapak-bapak belum pernah menghitung hurufnya ya. Saya juga belum pernah gitu. Cuman melihat dari pendapat ulama itu hurufnya ada 1.027.000. Mulai dari alif, ya, kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19 huruf. Ya, kalau tidak percaya hitung lagi nanti pulang ke rumah. Ya. Jadi sampai Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas itu 1.027.000. Huruf alifnya sekitar 38.000. Terus lamnya sekitar 30.000 dan sebagainya. Jumlahkan hampir 1.027.000. Ini Al-Quran yang memang dibaca sekarang ini tentunya secara historis, dilihat dari segi historis, secara nuzulnya. Al-Quran diturunkan di kota Mekah, sebelah utara sekitar 15 meter dari Masjidil Haram, tepatnya di Jabal Nur. Itu masih utuh, gunungnya masih ada. Cuman sudah ada perombakan itu karena naik ke atasnya. Kalau dulu memang masih terjal. Sekarang sudah dibikin ada cek bahasa Sunda mah tundagan. Orang hitam yang itu, ya, orang hitam-hitam yang kadang-kadang tangannya nggak ada, anak miskin, nah itu, ya, sambil betulin jalan. Dulu itu betul-betul waktu saya tahun 2002 itu belum ada. Kemarin umur itu sudah ada tundagan-tundagan. Artinya mempermudah jalan ke atas. Dulu itu tidak kurang 1 jam dari bawah naik ke atas itu. Kebetulan habis asar saya naik itu ke sana, pas maghrib ada di atas. Jadi bentuknya itu namanya Jabal Nur, disebutnya ke orang Sunda mah Guha Hiro. Nah gitu ya. Bentuknya begini, kerucut begitu. Saya lihat ke arah selatan itu, selatan udah pokoknya. Itu terang. Kata guide itu Masjidil Haram. Terang kena, ya, masjidnya gitu. Cahaya listriknya. Oh, jadi pantas Nabi itu berkholwat di situ. Jadi ke Masjidil Haram. Itu membuktinya. Makanya Bapak dan Ibu kalau misalnya umroh itu mau ziarah ke tempat turunnya Al-Quran, itu harusnya sore hari atau malam hari untuk membuktikan bahwa Makkah itu kelihatan. Kalau siang hari tidak kelihatan. Nah, ini juga pertanyaan, memang ada perintahnya ziarah ke tempat turunnya Al-Quran. Nabi tidak memerintahkan. Nabi tidak memerintahkan harus ziarah ke Jabal Nur tempat turunnya Al-Quran, harus ziarah ke Jabal Sur dan sebagainya, tidak. Tapi ada side effect-nya, itu untuk menguatkan keimanan. Kalau seandainya tidak ada bukti Jabal Nur itu, mungkin hati kita, wah, katanya di Jabal Nur. Di mana sih, kok nggak ada? Gunungnya bisa dibongkar. Ya. Wah, kalau gitu bohong ini Al-Quran ini. Ternyata masih ada. Itu bukti sejarah. Jadi kita naik ke sana itu untuk meyakinkan, ainal yakin, ilmal yakin, hakul yakin. Oh betul, Gua Hiro itu masih ada. Seperti Jabal Sur, tentang Nabi Muhammad ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, masuk ke Gua Sur, ya, di situ di lubang Gua Sur itu
ada sayang ramat lancah lah, laba-laba dengan burung sedang bertelur. Secara logika kalau Nabi dengan kaum muhajirin itu masuk ke situ, ya sabara kenceng na sabara kuat na. Itulah sayang laba-laba dengan pasti burung hibar. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sehingga orang-orang kafir Quraisy terkecoh. Masih ada. Jadi Bapak boleh ke sana ziarah. Oh, dulu Nabi itu ke sini. Itu untuk meyakini, menguatkan keimanan kita. Selanjutnya bahwa Al-Quran yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggal 17 Ramadan berjumlah sekitar hurufnya 1.027.000 dan suratnya 114 surat, juznya 30, sekarang masih utuh, tidak berkurang satu titik pun. Kenapa? Tadi dalam muqaddimah sudah saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menjaganya keutuhan, ya, Al-Quran itu sendiri, insya Allah. Nah, ada sebuah pertanyaan lagi. Al-Quran yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam, Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril sebagai penyampai wahyunya, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, ya, selama 22 tahun, 22 hari dan 2 bulan. Berarti digenapkan sampai 23 tahun. Itu Al-Quran secara berangsur-angsur. Pendapat satu lagi, Al-Quran itu secara berangsur-angsur memang, tapi dari Lauhul Mahfuz itu semuanya diturunkan oleh Allah, tetapi diturunkannya ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit ke-1. Jadi mohon maaf, saya belum pernah ke sana juga. Cuman keterangannya Baitul Izzah, ya, langit ke-1. Ya, di atas itu ada namanya Bahrul Hayat, ya, Baitul Ma'mur. Saya juga belum ke sana. Nah, ini hanya unsurnya keimanan. Kok di sana ada lautan kehidupan? Nah, ya insya Allah lah, kalau Bapak nembus ke Apollo juga tidak akan ketembus. Karena Bahrul Hayat itu tempat kehidupan para malaikat, ya. Nah, ada Baitul Ma'mur juga ada di sana, tempat tawafnya para malaikat. Di dunia pun juga ada Baitullah, tempat tawafnya para manusia. Nah, itu hanya menurut keterangan. Mohon maaf, saya belum ke sana. Baitul Izzah itu langit ke-1. Dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan semuanya 30 juz. 1.027.000 diturunkan langsung ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah diturunkan ke langit itu secara berangsur-angsur, melihat situasi dan kondisi terjadinya suatu fenomena yang terjadi di dunia. Itu karena Al-Quran itu menjawab semua tantangan zaman. Kok bisa begitu? Maaf, haramnya khamr itu tidak sekaligus langsung haram. Orang pertama, yas'alunaka 'anil khamr, baru bertanya. Ini menurut para ahli tafsir, ya, berbagai tafsir dari Ibnu Katsir, kemudian Al-Maraghi, ya, kemudian Sofwatut Tafasir kalangan Dr. Ali As-Sabuni. Jadi menjawab tantangan zaman, karena orang kafir Quraisy itu kesenangannya setiap hari minuman keras, ya. Unca orang mah ngopi lah, untuk ngopi mah. Karena belum ada hukum yang mengharapkan minuman keras, baru bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka al khamri, ya, baru kul fihi ma itsmu kabiru wa manafi'u. Jadi khamr itu belum menjadi dosa, belum haram, baru itsmu kabir, ya, memang termasuk dosa besar itu, baru hanya kurang bermanfaat,
tidak ada faidahnya. Setelah terjadi kejadian yang begitu meluas, orang minum-minum itu lupa daratan, orang minum-minum itu lupa segala-galanya. Kalau sudah minum, ya tidak mengenal siapa itu, apa orang tua ataupun siapa. Kalau misalnya bunuh, ya bunuh. Kalau misalnya harus diperkosa, ya diperkosa. Nah, melihat fenomena seperti itu, baru itu ada 3 fase turunnya tentang haramnya khamr itu. Nah, inilah disebut namanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian pada waktu itu. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadinya tidak ada titik, Pak. Banyak huruf dalam Al-Quran itu bentuknya sama, seperti ba, ta, sa. Itu kan sama bentuknya, kayak perahu ya. Kenapa bisa mengatakan itu ba? Karena ada titiknya 1 di bawah. Kenapa itu bisa mengatakan itu ta? Karena ada titiknya 2 di atas. Kenapa itu bisa mengatakan menjadi huruf sa? Karena ada titiknya 3. Pertanyaannya kan gitu, siapa yang ngasih titik? Karena Al-Quran la sautun wala harfun, tidak ada suara, tidak ada huruf. Pantas Nabi ketika mendapat wahyu pertama, Iqra ya Muhammad. Muhammad cek bahasa kasar mah culak cilik, naon anu kudu dibaca. Apa yang harus saya baca? Malaikat itu bilang, Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari. Ya seperti misalnya, cacing baca. Nah, nuku saya dibaca ya gitu kan. Nah, seperti makan. Mana makanan gitu kan. Nah, baca apa yang harus dibaca. Pantas Nabi ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca karena tidak ada huruf, ya, tidak ada hurufnya. Begitu malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai 5 ayat, Nabi baru bisa baca. Nah, jangan mengatakan sekali-kali Nabi itu kalau gitu bodoh. Bukan begitu, ya. Memang Nabi itu ummi, ya. Disinilah Al-Quran itu banyak huruf yang sama tapi tidak ada titiknya. Pertanyaannya, siapa yang ngasih titik? Maaf bapak-bapak, yakin kalau huruf tidak ada titiknya bisa baca tidak, Pak? Yakin tidak. Saya pun juga tidak bisa baca. Huruf sin dengan shin, huruf jim dengan kha, itu sama hurufnya ha. Karena ha itu karena ada jim titiknya di tengah, ada titiknya 1 di atas kha. Baru bisa membedakan otak itu jim, itu kha. Yang menemukan titik itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Kapan ditemukannya? 25 tahun pasca meninggal Rasul. Pertanyaan lagi, Abu Aswad Ad-Du'ali ketemu gak tidak dengan Nabi? Tidak ketemu dengan Nabi, Pak. Ya, 25 tahun setelah meninggal Rasul, dengan sahabat pun juga yang 4 tidak ketemu. Abu Aswad Ad-Du'ali yang menemukan titik, mereka berspekulasi, berani berijtihad. Oh, ini huruf ba, oh ini huruf ta, oh ini huruf sa, oh ini huruf jim, oh ini huruf kha, ini huruf bod, ini huruf wa, dan lain sebagainya. Ingat, ketika tidak ada perintah dari Rasul, itu namanya bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu dolalah, setiap dolalah masuk neraka. Artinya, konklusinya, orang yang baca Quran yang ada titiknya berarti ahlul bid'ah. Memang begitu adanya. Kalau Bapak mengatakan bid'ah, baca Qurannya jangan ada titiknya. Masih ada nggak Qurannya? Masih ada. Silakan pergi ke museum di Mekah, ada.
becus teu maca. Bisa nggak bacanya? Pasti yakin tidak bisa baca. Jadi yang pertama orang yang membaca Quran ada titiknya. Oh ini ba, ini ta, ini sa, ini shin, ini jim. Berarti kita termasuk ahlul bid'ah. Setelah itu bisa baca enggak? Ada titiknya. Tidak bisa baca. Saya yakin ada yang namanya harokat atau sakal, fathah, kasroh, domah dan lain sebagainya. Kapan ditemukannya? 125 tahun pasca meninggal Rasul. Dengan sahabat 4 pun juga tidak ketemu, Pak. Dengan tabi'in juga tidak, hanya ketemu dengan tabi'ut tabi'in. Ya, kesininya. Ini ditemukannya oleh siapa? Al-Imam Al-Farahidi. Ketemu gak dengan Nabi? Jangankan Al-Imam Farahidi, Abu Aswad Ad-Du'ali aja tidak ketemu dengan Nabi. Apalagi 125 tahun pasca meninggal Rasul, dia tidak ketemu dengan Nabi. Dia berani berspekulasi, dia berijtihad. Tidak mungkin ini bisa dibaca kalau tidak ada patahnya. Tidak mungkin dibaca tidak termasuk umatku kalau orang membaca Al-Quran tidak pakai naghmah. Makanya saya jadikan imam di sini yang qori-qori semua. Ya, dulu maaf tidak ada qori di sini. Banyak kritikan. Saya begitu masuk seksi imaroh, wah si cacing budak kamari iya cenah. Saya mau jadi imam di dia. Maaf, bacaan bapak itu salah. Bacaan bapak itu tidak salah, benar. Cuman tidak enak didengar. Itu masalah. Jadi kalau imam misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, benar Pak kalau imam begitu. Tapi kan makmum, ini siapa sih imam? Ah, begitu. Jadi mengganggu kehusuan. Tapi imamnya alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan enak didengar. Al-Quran bisa enak didengar itu karena ada ilmu tajwid. Ya, itu dari segi lihat dari sudut pandang bacaan, ya, mendapat pahala 10 kebaikan. Kemudian pakai naghmah bersama itu adalah termasuk umat Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya fungsi Nabi adalah sebagai hudan. Hudan itu petunjuk, Pak. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Membedakan antara yang benar dan yang salah. Ini Al-Quran itu betul-betul sebagai pegangan hidup, sebagai petunjuk untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik. Karena kita diberi akal pikiran. Begitu. Insya Allah dengan Al-Quran ada hudan itu petunjuk. Bapak-bapak kalau bahasanya rambu-rambu lalu lintas, bahasa lalu lintas itu rambu-rambu. Seperti di jalan tol, Karawang Timur, Karawang Barat, ya, Cikarang dan sebagainya. Itu kan ada petunjuk. Itu namanya hudan. Bahasa Al-Qur'annya hudan, petunjuk. Kalau dari Jawa tidak ada petunjuk itu, bapak-bapak mau ke Karawang Timur, Karawang Barat, tidak ada petunjuk, bapak bablas ke Jakarta. Loh, udah Jakarta, balik lagi. Sampai kiamat tidak akan ketemu. Karena ada petunjuk, sampai mau ke Masjid Agung, keluar Karawang Barat, Galuh terus, tepi ke Masjid Agung. Itulah petunjuk. Hudan itu untuk menunjuki orang yang untuk manusia, karena Al-Quran itu untuk manusia, ya, disampaikan untuk manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita tidak sesuai dengan petunjuk Allah Al-Quran, kita hidup itu akan sesat. Tadi disampaikan oleh Mubalik, aku tinggalkan 2 pusaka, ya. Pertama Al-Quran, intamaksukum bihima. Jadi pegang erat-erat Al-Quran itu, ya. Jangan keluar daripada Al-Quran. Jadi hudan. Kalau kita mau kemana-mana tidak ada petunjuk, ya kalau bahasa sekarang mah Google Map lah, ya. Petunjuk itu Google Map. Ya, kadang-kadang salah juga Google Map mah. Ya itulah karena bukan Al-Quran. Insya Allah kalau Al-Quran tidak salah. Jadi fungsi yang pertama sebagai petunjuk
mengantarkan manusia ke jalan yang benar. Keluar daripada Al-Quran akan sesat dalam kehidupan, baik itu bernegara, bermasyarakat, berekonomi, jadi pejabat, jadi pelaku apa saja. Jangan keluar daripada Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan petunjuk itu. Kemudian yang diantara yang lain itu tadi membedakan mana yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi syifa. Sikat saja karena waktu sudah jam 1. Menjadi obat. Saya ingat Pak, waktu kecil kalau ada orang yang sakit perut ke Ustadz minta air, ke Kiai dibacain Al-Fatihah, sembuh Pak. Yang panas tiris anaknya minta ke Kiai, minta air, dibacakan Fatihah, sembuh. Kenapa sekarang tidak sembuh? Karena tingkat keyakinannya kalah dengan puskesmas, kalah dengan dokter. Terus Kak Kiaina tuh percaya deh, ya, wah mau percaya cina Kiaina, sab Kiaina ge nyuna proposal wae sih cina ka Pemda. Maaf, ini Kiai yang proposal. Jadi mentok tak Pak? Jadi doa nata terhijab. Kalau ulama-ulama dulu tidak pernah datang ke birokrat ngasih proposal dan sebagainya, minta sebagainya. Ingat, di sini ada tokoh ulama yang karismatik namanya Mama Tengku Toha. Tidak pernah tahu ruangan bupati itu di mana. Bahkan bupati langsung ngesot Pak ke Mama Tengku Toha itu. Sekarang dibalik, Kiai ke bupati ngesot. Itu tanda soal akhir zaman. Pantas doanya terhijab. Tingkat keyakinannya berkurang, ya. Tapi Al-Qur'annya bukan berkurang. Mujizatnya mujizat sangat luar biasa, mujizatul kubro, mujizat yang sangat besar. Karena keyakinan kita berkurang, ya, akhirnya ya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Dulu itu apapun pasti ke kiai, ke ustad. Sekarang sudah hilang, ya. Karena mungkin doanya tidak dikabul, akhirnya terpercaya. Ulahlah, ulah ka ustad eta, ulah ka eta, kabar kita dikabul, cenah budak urang gering kena wae teh cager gitu. Ya itulah. Nah, itu diantaranya fungsi Al-Qur'an. Sekali lagi Bapak-bapak dan sekali lagi ya, sebagai pemahaman dan wawasan sedikit menyambut nuzulul Quran malam nanti, ya, mudah-mudahan kita ada manfaatnya, ada berkahnya. Bapak-bapak, saya ingatkan, baca Al-Quran jangan sekarang saja bulan Ramadan, sampai seterusnya. Sebelum Al-Quran dibacakan di depan jasad Bapak, kaku terkujur. Jadi baca Al-Quran sekarang Bapak-bapak, sebelum Al-Quran dibacakan di depan Bapak, jasad Bapak sudah kaku terkujur. Ya, saya mengingatkan, jangan lepas daripada Al-Quran. Baca Al-Quran itu jadi sebuah kebutuhan. Al-Quran jadikan sebuah kebutuhan seperti kita butuhnya makan. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat yang dekat. Kemana-mana pun Al-Quran itu ada. Tiada hari membaca Al-Quran. Itu saja barangkali yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.